Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kyai Haji Arifin Fanani, panjenenganipun Romo Kyai Haji Ulul Albab Arwani, panjenenganipun Romo Kyai Haji Fauzi, panjenenganipun Romo Kyai Hasan Bisri, panjenenganipun Romo Kyai Haji Profesor Ahmad Rafiq, para dewan guru, para alumni atau yang tergabung dalam Iksab, serta seluruh murid-murid TBS atau Madrasah Tashwiqut Tullab dan Talibat, Tashwiqut Talibat Salafiyah. Insyaallah semoga yang hadir semuanya diberi keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya berterima kasih diperkenankan sowan pada acara yang luar biasa 100 tahun madrasah yang telah melahirkan orang-orang besar. TBS nih. Sebelum saya memulai, saya ingin sekilas bercerita tentang interaksi hubungan saya dengan santri atau murid-murid TBS pada tahun 90-an, Prof. Saya alumni Matholiul Falah Kajen. Setahu saya Mbah Yai Bab juga alumni Matolek selain TBS. Pastinya beliau as-sabiqunal awwalun dan Kajen. Tapi saya dan beliau sama-sama dikajenkan karena maaf, bukan saya, Mbah Yai Ulin ya. Karena istri saya dan istri Mbah Yai Ulin, kalau Mbah Yai Bab mboten ngapunten, itu dari Hajen. Dulu pada tahun 90-an ada sebuah organisasi mahasiswa nih. Ya, kalau tidak salah itu organisasi madrasah aliyah se-Jawa Tengah. Apa itu dulu namanya, lupa saya. Nah, niku Matolek diantaranya dari Kajen, kemudian juga nanti dari Kudus ada TBS, Kudsiyah, dari Semarang niku Meranggen, kemudian dari Jepara itu ada beberapa madrasah. Biasanya bahsul masail kegiatannya. Jadi mana ada sekolah yang tidak seperti pondok-pondok salaf murni seperti Sarang atau Lirboyo atau Ploso, tapi ada kemudian bahsul masailnya. Nah, disinilah saya mengenal TBS. Salah satunya dulu bahsul masailnya diadakan di Kudus. Masih ingat saya waktu itu Al-Maghfurlah Mbah Yai Sya'roni, Mbah Yai Irsyad itu yang hadir.
Ya, Masya Allah. Itu tahun-tahun 90-an. Madrasah TBS, termasuk juga di sini nanti ada Qudsiyah, hampir mirip dengan Matholi'ul Falah, tempat saya dulu belajar di Kajen. Ada pelajaran umumnya, tapi juga kuat pada pelajaran kitabnya. Dan kalau tadi saya lihat tahun lahirnya, ya sarser, kata orang Jawa, sarser. Seingat saya Matholi'ul Falah Kajen didirikan tahun 1912 ya, bareng sama Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan tahun 1912, TBS tahun 1928, agak jauh. Tapi madrasah-madrasah ini Masya Allah punya kontribusi yang luar biasa pada negara ini, pada umat ini, karena faktanya dari madrasah-madrasah seperti TBS atau Matole atau Qudsiyah lahir orang-orang besar, Pak. TBS ini melahirkan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiq. Beliau ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Jawa Tengah. Niki profesor sudah. Profesor itu gelar akademik yang sudah paling tinggi itu. Di atasnya profesor itu kupluk itu, peci itu. Sudah tidak ada lagi itu, sudah paling tinggi itu profesor. Lah, tentu Matolek juga punya banyak, Qudsiyah punya banyak. Dan ini memang kalau kita lihat pergerakan pada tahun-tahun itu, para ulama-ulama terutama yang sudah kembali dari Timur Tengah, itu rata-rata ketika kembali dari Timur Tengah seperti Mbah Asnawi Kudus, atau juga kalau di Kajen ya Mbah Mahfud, itu membuat atau mendirikan madrasah ya. Yang sebelumnya belajar agama itu masih tradisional. Maka saat saya menulis kitab judulnya Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, saya menjelaskan apa tujuan daripada ulama-ulama yang belajar dari Timur Tengah pulang ke Indonesia mendirikan madrasah-madrasah, pesantren-pesantren di awal abad ke-20. Lah saya jelaskan, madrasah didirikan pada awal abad 20 itu untuk sebuah tujuan, pastinya yang pertama membekali para santri untuk sadar bahwa mereka punya tugas hirasatuddin, menjaga agamanya. Bagaimana agama Islam ini bisa terjaga di Indonesia, tapi tidak sekedar bagaimana agama Islam itu terjaga, tapi punya sebuah tujuan mulia lain, ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, tetap mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka saya katakan panjang niku baitnya, dalam satu manzumah panjang saya nulis manzumahnya, saya beri nama Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah, nazam tentang Syekh Nawawi Al-Bantani dan tentang khasa'is, keistimewaan Nahdlatul Ulama. Ketika saya menjelaskan periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika ulama-ulama Indonesia itu belajar Timur Tengah lalu pulang ke Indonesia, mereka semua membuat satu gerakan hampir rata di Indonesia. Apa gerakan itu? Mendirikan madrasah. Faqultu faminhumu man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata wa'tamadu minhaja ahli sunnati
tab'an li Mustafa wa sahbin fathbuti wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilayna al-fikrata as-saniyata tawassutun tawazunu tidalu tasamuhin wa rahmatin husnis sama' mujanibat ta'nifi wat tatarrufi musahibat takrimi wat talattufi murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah harisatan li dinihim walil watan janibatan min kulli bughdin wahkuman bil ash'aril kalamu wal maturidi wa bil junaidi wal ghazali faqtadi wal ta'khudan li qawli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu imamu sya'bina fada Muhammadu asy-syafi'iyyu man lahu mahamidu. Nah, ini saya baca 10 bait saja. Saya katakan ketika ulama-ulama yang kembali dari Timur Tengah khususnya, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk Hadratus Syekh Mbah Yai Asnawi, mereka kembali ini faminhumu man assasal madrasah. Ada di antara beliau-beliau man assasal madrasata yang ketika kembali mendirikan madrasah. Nah, kalau saya cek tahunnya niku rata-rata nggih. Ya. Matoleh, Qudsiyah, Taswiqut Tullab, Salafiyah atau TBS dan lain-lain, nggih tahunnya ya sekitar itu tuh. Kesadaran membangun madrasah. Wa harrakal kifaha wal hurriyata, tidak sekedar membangun madrasah, dulu ada kesadaran juga tanggung jawab kebangsaan. Apa? Harrakal kifaha wal hurriyah, mereka menggerakkan perlawanan kepada Belanda. Wal hurriyata, untuk mereka mendapatkan kemerdekaan. Tapi ketika mendirikan madrasah ini wa'tamadu minhaj ahli sunnati, tetap mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Makanya menarik, ini laporan daripada direktur pesantren, ya kebetulan direktur pesantrennya sekarang Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Waryono, Prof. Waryono. Itu pesantren-pesantren dan madrasah di Indonesia itu, kalau pesantren katanya jumlahnya sekitar 40 ribuan, tapi yang di bawah Nahdlatul Ulama, ngapunten Mbah Yai, itu lebih dari 35 ribu. Di bawah Nahdlatul Ulama, ya walaupun bukan punya NU. Ya, kayak TBS ini kan di bawah NU kan Mbah Yai, tapi bukan punya NU. Kalau dibilang ini punya Muhammadiyah kan juga nggak mau juga tuh TBS nih. Dibilang Muhammadiyah nggak mau. Dibilang punya NU, bukan punya NU. Tapi insya Allah semua santri TBS atau ya masyayikhnya adalah masyayikh Nahdlatul Ulama, termasuk Romo Kiai Ulil Albab, beliau adalah Rais Syuriah NU Kudus, Mbah Yai Ulin Nuha, bahkan mustasyar Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa bisa sama ini? Ya karena menurut saya pertemanan antar ulama pada masa itu nyambung ternyata. Semua rata-rata santrinya Syekh Mahfud Termas, semua rata-rata santrinya Syekh Bakri Sato kalau yang lebih duluan, kalau yang belakangan Syekh Mahfud Termas, yang lebih dulu lagi santrinya Mbah Soleh Darat, santrinya Syekhona Khalil atau santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan semuanya
sama ketika mengajarkan kepada santri-santrinya yang mendirikan madrasah itu atau pesantren, semuanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini alhamdulillah nih, kok bisa luar biasa, dari ujung Aceh sampai Papua niku mayoritas Bapak Ibu niku madrasah-madrasah, pesantren-pesantren niku ya fahamnya ahlus sunnah wal jamaah, ya di bawah NU. Kalau sekolahan niku nggih rata-rata nggih ya ma'arif. Kalau pesantrennya di bawah, rata-rata di bawah Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI. Kemarin pada saat acara launching Hari Santri, ya Muhammadiyah bilang sepertinya yang punya pondok paling banyak Muhammadiyah. Organisasinya nggih, karena Muhammadiyah itu punya pondok kemarin disampaikan 447 yang milik organisasi. Karena memang kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu pondoknya atas nama organisasi. Nah kalau NU memang sudah ada duluan ya, memang sudah beda memang. Pondok sudah ada duluan sebelum Nahdlatul Ulama, termasuk mriki. Ya ini cuman beda 2 tahun tahun ini. TBS 1928, Nahdlatul Ulama 1926. Para hadirin, para rawuh yang dimuliakan Allah. Nah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah inilah menurut saya yang membuat corak pemikiran dan kemudian corak sikap daripada umat muslim di Indonesia, alumni pesantren-pesantren dan alumni madrasah-madrasah yang ada di Indonesia itu hampir sama. Sekian lama itu hampir sama. Karena memang apa? Yang diikuti manhajnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dulu ada seorang peneliti Belanda, kalau di kalangan akademis ini sering dikutip pandangannya, Martin van Brunissen katanya. Ya, alhamdulillah sudah masuk Islam ya Prof. Itu belakangan masuk Islam, asli London itu Bu, asli ini pakai shot, aslinya pakai shot. Niku meneliti kok bisa ya Indonesia ini katanya mayoritas orangnya ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya syafi'i, kemudian orang-orangnya toleran. Ya ternyata karena memang dalam kurikulum kitab-kitab yang diajarkan di pesantren atau madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia itu hampir sama. Tauhidnya ya nggak jauh dari Fathul Majid. Mriki wonten nggih Fathul Majid nggih? Atau Kifayatul Awam, Qadrul Ghais. Nah niku kan kula riyen nggih ngaos Fathul Majid, kemudian Kifayatul Awam, kalau masih kecil Qadrul Ghais nih. Fikihnya ya samalah rata-rata, Fathul Qorib. Kemudian kalau naik lagi kalau di kajian itu tahrir, kalau mboten ngertos mriki tahrir napa namanya? Fathul Muin ya. Lah memang lain-lain, tapi ya seputar itu. Biasanya nanti kalau tasawufnya Nazam Hidayatul Adqiya niku nggih, Syekh Zainuddin Al-Malibari niku. Ada yang baca salah. Syekh Zainuddin wulida fi Koshan mudun min Madinah min muduni Malioboro wa hadza khata. Wa lianna Malioboro yani ismu syari fi Yogyakarta. As-sahih yani Madinah min mudun Malibar gitu. Nah ini gitu. Nazam Hidayatul Adqiya. Corak inilah yang kemudian membuat kemudian cara berfikirnya, fikrahnya, cara bersikapnya, cara beramaliyahnya, cara berharokahnya itu ya kemudian toleran itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu kan tadi saya sebut dalam beberapa bait sederhana cirinya. Kata saya,
tawassutun tawazunu tidalu ma tasamuhin wa rahmatin husnis sama. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang dibawa oleh NU wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ilainal fikratas saniyah. Alangkah indahnya tariqah yang dibawa oleh An-Nahdiyah, tariqah Nahdlatul Ulama, tahdi ilainal fikratas saniyah, mengajarkan kepada kita al-fikrah as-saniyah, cara berpikir yang indah dan unggul. Napa niku? Saya sebut tawassutun tawazunu tidaluma tasamuhin. Nah ini kalau santri NU dulu saya kecil di Matolek itu ada pelajaran ke-NU-an. Insyaallah ten TBS wonten nggih? Masih ada kan? Ke-NU-an. Nah niku saya rumuskan dalam bait-bait nazom wau. Lah bait-bait nazom ini dirumuskan nggih ya karena dulu ten madrasah niku biasa menghafalkan alfiyah, menghafalkan imriti. Lama-lama terbiasa. Itu dalilnya kan itu al biasa minal ulina ngoten. Wau ini nggih awalnya salah-salah niku. Lama-lama kok ya bisa. Umumnya kita pakai bahar rojas. Lah niku kan enak, ada contohnya. Lama-lama kita bisa pakai bahar yang lain. Ya, asal jangan bahar apa? Oh, bukan saya ngomong Mbah Yai. Masa bahar semit katanya. Bukan saya ngomong bahar semit saja, Prof. Pada bahar kamil itu. Ya. Nah, ini kalau kita Bidatul Adhkiyah itu kan enak sekali. Saya kemarin lihat videonya niku. Dan mriki napa nggih? Para masyayikh ini baca niku. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma muthila. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdhun bi ahwatakal wara' wa azimatun kariyadatin mutabattila wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidi bil maqsadi aw lil maqsidi ya wa musyahadah nurat tajalli bin jala. Nah, ini saudara-saudara dijelaskan kenapa kok kemudian alumni pesantren, alumni madrasah yang didirikan oleh masyayikh dari mulai awal abad ke-20 sampai sekarang masih tetap istiqomah mengikuti faham aswaja, ya karena pelajaran-pelajaran kitabnya itu mengajarkan mereka menjadi orang yang tawassut, orang yang tawazun, orang yang i'tidal, orang yang tasamuh. Fakhudh minal mithal. Kita bisa ambil satu contoh. Kenapa orang NU itu, nah ini langsung kita ambil contoh sederhana, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Nah, kita mawon. Ya, karena ngajinya kitab Sulam Taufik. Wonten kitab Sulam Taufik itu nanti disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada satu pasal di sana larangan kita mengkafirkan sesama muslim. Dan mereka beliau Syekh Nawawi mengutip satu hadis, sallu, salatlah kau ya, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin wa sallu ala kulli barrin wa fajir atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dikutip oleh Syekh Nawawi wonten syarah Sulam Taufik. Salatlah kau di belakang orang yang baik, orang itu kelihatan soleh maupun tidak soleh, Pak.
Atau sebaliknya, atau kata Nabi, sholatilah kalau dia orang meninggal. Nek ono mayit meninggal, kata Kanjeng Nabi, sholatilah orang yang baik, orang itu ahli ibadah, barin wa fajirin, maupun orang yang kelihatannya tidak ahli ibadah. Saudara-saudara, hadis ini sebenarnya melatih kita agar kita menghargai syahadat seorang muslim. Orang itu kalau dia Islam baca syahadat, iki syahadat harganya mahal. Sehingga andai kata dia mati, kalau dia meninggal kita tetap sholati. Kulli barin wa fajir, baik orang yang ahli ibadah maupun terlihat tidak ahli ibadah. Lah urusan akhirat itu urusan Gusti Allah. Itu. Makanya ulama-ulama dulu nggak berani main mengkafirkan sesama muslim. Urusannya ini urusan Gusti Allah, nek bab neraka akhirat. Lah sekarang di Indonesia ini, terutama di kota-kota, ya sudah muncul satu faham-faham baru ya. Dan ini cukup memprihatinkan. Saya yakin kalau di Kudus, kalaupun ada sangat sedikit Mbah Yai. Tapi di Jakarta misalnya, saya tidak tahu dan Semarang nih, Prof. Rofik dan Semarang. Dan Jakarta niku saya pernah turun dari satu mimbar khotbah nopo pengajian, saya lupa. Tapi begitu turun, punten Prof, saya ditanya oleh orang itu langsung begini, Pak, menurut Bapak orang Syiah itu Islam apa bukan? Wah, pertanyaannya itu langsung nih, orang Syiah itu Islam apa bukan? Saya tidak jawab langsung, tapi saya balas atau balik bertanya pada yang bersangkutan. Lah, menurut jenengan bagaimana? Menurut saya orang Syiah itu bukan Islam. Oh, kenapa? Mengkultuskan sahabat Ali, dianggapnya maksum atau lain sebagainya. Oh baik, dianggapnya wali dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidak berani mengkafirkan orang Syiah yang hanya menganggap sahabat Ali niku wali. Loh kenapa? Ya karena kalau cuman menganggap sahabat Ali wali, orang Kudus itu menganggap Sunan Kudus wali. Orang Jawa menganggap Wali Songo niku wali. Bahkan Gus Dur aja dianggap wali yang ke-10 katanya. Kalau dulu ada istilah Wali Songo, sekarang katanya ziarah itu kalau orang daerah Jawa Barat, ayo kita ziarah Wali 10. Siapa yang ke-10? Gus Dur katanya. Jadi wali yang ke-10 siapa namanya? Gus Dur. Nah, saudara-saudara, kalau cuman menganggap seseorang itu wali, kita tidak berani mengatakan dia kafir. Kecuali kalau menganggap sahabat Ali itu nabi. Lah, tapi orang-orang ini sekarang sudah berani mengkafirkan sesama muslim hanya karena dianggapnya berbeda pendapat semacam ini. Mereka tidak bisa membedakan mana yang usul, pokok, mana yang furu, itu cabang. Bab tauhid niku sama-sama bab tauhid, menurut saya ada bagian yang usul, yang pokok, ada yang furu. Maksudnya apa? Dalam tauhid kita harus ada yang sepakat, ada juga bab tauhid masih dalam perbedaan pendapat. Ya, contohnya Quran makhluk niku. Ya, Quran makhluk niku kata para ulama niku termasuk bab furu. Ada perbedaan pendapat antara yang mengatakan makhluk atau tidak. Nah, ini tidak bisa langsung kemudian kita langsung mengatakan orang yang mengatakan Quran itu makhluk langsung disebut kafir atau sebaliknya. Atau juga yang mengatakan Gusti Allah itu di langit. Ini kan wonten tiang-tiang Salafi Wahabi. Kalau nanti kita mulai ketemu kajian-kajian mereka di Jakarta ramai sekali, terutama di kampus-kampus, di kantor-kantor pemerintah. Saat ini itu kathah Mbah Yai. Itu pengajiannya langsung diisi teman-teman kita orang Wahabi, Salafi. Niku kalau pengawasan langsung tanpa tedeng aling-aling, Allah itu di langit. Dalilnya niku hadisul A'rabi niku,
hadis yang Badui, sama dalilnya ayat niku yang masyhur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum man fis sama, tidakkah kalian beriman pada Allah yang ada di langit? Nah, kalau menurut kita yang ngaji dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud ini adalah man fis sama niku aiman mulkuhu fis sama, zat yang kekuasaannya ada di langit dan di bumi. Tapi kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang yang mengatakan Gusti Allah di langit. Nah, itulah yang disebut kita bisa membedakan mana bab yang pokok, usul, mana yang furu. Nah, gampangnya ngomong, orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena bisa membedakan mana masalah yang pokok, mana masalah yang cabang, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Lana yang pokok niku nggih rukun Islam kalih rukun iman. Nah, kalau sudah rukun Islam, rukun iman ini pokok, kita sepakat. Kalau orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, lah niku memang kufur ataukah kafir. Tapi kalau cuman dia masih meyakini sholat 5 waktu wajib, hanya orangnya malas sholat. Nah, kita kan ngaji kitab fikih itu, dia ustutiba, kan gitu. Dan kitab fikih disuruh tobat, tapi tidak dikatakan kafir. Ngapunten, jujur mawon, warga NU itu, saya mau tanya, yang enggak sholat masih banyak apa banyak, Pak? Banyak napa mboten? Banyak. Niki rahasia ya, tapi jangan ngomong-ngomong niki rahasia. Di Jawa Timur pernah ada survei di sebuah pasar, Mbah Yai. Di pasar itu ada survei. Di pasar disurvei niku, diwawancarai. Nama siapa, Pak? Selamat. Nama jenengan Mulyono. Ya. Apa disebut Mulyono kok guyu gitu. Ya, Mulyono Jawa Timur iki, Pak. Ya. Namanya siapa, Pak? Agus. Nama siapa? Joko. Terus ditanya lagi, agama? Alhamdulillah Islam. Baik. Tanya lagi, ormas? NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah? Alhamdulillah saya NU. Lah kata yang nanya ini, yang pewawancara, ditanya lagi, loh kalau jenengan katanya Islam, terus kok ngaku NU, kok tadi waktu hari Jumat kok tidak sholat Jumat? Loh kalau itu, Pak, itu ya cuman masalah saya belum dapat hidayah. Ngaku Islam, ngaku NU, tapi jujur belum dapat hidayah, ngaku. Pertanyaannya, orang semacam ini kita hukumi Islam nopo kafir? Islam nopo kafir? Islam. Ya Allah, Islam, Pak. Tidak bisa kita mengatakan dia langsung kafir. Tauhid kita mengatakan orang yang melakukan dosa besar sekalipun dia masih dihukumi Islam. Lah inilah mahalnya ya. Mahalnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah sekarang di kota-kota hanya karena perbedaan tauhid yang seperti ini langsung mengkafirkan sesama muslim. Atau orang melihat orang ahli maksiat, orangnya langsung dihukumi kafir. Alhamdulillah kula panjenengan iki kok sekolahnya di TBS, di Qudsiyah, di Matoliul Fala atau di pesantren-pesantren Ghazaliyah, Sarang, di Meranggen atau di pondok-pondok yang lain, di bawah tadi ajaran ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mengajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejak dulu prinsipnya sederhana. Apa prinsipnya? Nahnu, kata Imam Asy'ari, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah, kami adalah orang yang tidak akan mudah mengkafirkan sesama muslim selama orang itu masih sholat.
artinya masih ngaku bahwa sholat itu wajib hukum. Nah ini tawassut. Nah selama ini masih ada, insya Allah, alhamdulillah orang Indonesia katanya, selama madrasah-madrasah seperti TBS, seperti Qudsiah masih ada, insya Allah orang-orang yang berpaham moderat masih akan hidup di Indonesia. Hanya sekarang barangkali siswa-siswa, alumni-alumni madrasah semacam ini harus berani berbicara, Prof. Karena sosial media kita, ya sekarang ini kan yang rame niku orang belajar agama katanya tidak lagi dari kitab turos. Kemarin saya hadir acara pembukaan musyawarah nasional MUI, Munas MUI. Salah satu sambutan yang disampaikan oleh para kiai, diantaranya Mbah Yai Ma'ruf Amin, Mbah Ki Anwar Iskandar, itu harus diakui. Sekarang peran ulama sudah mulai bergeser atau tergeser oleh AI, artificial intelligence. Napa niku? Ya niki HP niki. Sekarang orang kalau mau nanya fatwa, dulu nanyanya kepada Mbah Kiai Sa'roni, kalau kepada pribadi. Kalau kepada institusi, datang ke ulama NU, bikin pertanyaan lewat lembaga Bahsul Masail. Atau ormas yang lain yang itu menjadi payung, namanya MUI. Beliau ini pernah jadi ketua komisi fatwa nih, Profesor Ahmad Rafiq. Sekarang pertanyaan yang masuk ke kiai-kiai LBM, pertanyaan yang masuk ke kiai-kiai MUI atau kiai-kiai yang pribadi-pribadi didatangi santrinya sudah mulai kurang. Orang sekarang ambil yang praktis nih loh. Langsung tanya namanya, kalau di Sunda teh ai. Teh itu mbak nih. Dan Sundanya matur mbak niku teh Mbah Yai. AI niku dipelesetkan namanya apa namanya? Teh AI. Bahasa Sunda itu AI itu maksudnya AI, artificial intelligence. Nek ten Jawa niku disebut Mbak Meta. Tanyanya sama Mbak Meta. Dulu yang ditanya kiai atau paling tidak santri mencoba mencari tahu, buka kitab langsung. Fathul Wahhab, Nihayatuz Zain, Tuhfatul Muhtaj, Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang tergeser, santri bukanya apa? Tuhfatul Facebooki. Bukan Fathul Wahhab lagi, Fathul Instagrami, wa Nihayatut TikToki. Yang dibuka ini sudah Fathul Instagram atau tadi Tuhfatul Facebook atau Nihayatut TikTok. Lah ini tantangan-tantangan yang sekarang kita rasakan dalam kehidupan kita fi asrinal hali, pada masa kita sekarang ini, atau fi asrinal rahini, pada masa saat ini adalah bagaimana peran ulama ini bergeser. Saya pernah menulis, kalau nanti nulis kitab yang dulu pertama kalau tulis Prof, kalau ini latihan, kalau niku ya Allah barokahnya kajen, kalau ini hanya tamat aliyah kajen, ngaos ten basahal ten guru-guru masyayikh mereka. Saya ndak sekolah lagi, nggak kuliah lagi, tapi kalau niku ngerasa barokah nih, masya Allah. Dan saya percaya TBS nggih barokai. Allahumma amin. Saya percaya madrasah-madrasah kados Qudsiah nggih barokai. Allahumma. Sebab tadi saya lihat santri-santri mriki memperlihatkan kitab-kitabnya Mbah Khudrin, pendiri mriki itu. Ya, kemudian juga di antara guru-guru awal daripada TBS adalah Mbah Ya Abdul Jalil bin Kiai Haji Abdul Hamid nggih. Ini riyen Katib Suriah PBNU niku. Masya Allah, ulama-ulama besar niku yang dulu mengumpulkan hasil bahsul masailnya NU yang kemudian dikenal dengan sebutan
ahkamul fuqaha. Ahkamul fuqaha. Masya Allah. Monggo, monggo, Mbah Yai. Ahlan wa sahlan. Mbah Yai Ali Mas'adi. Mbah Yai Mahfud, monggo. Nggih. Monggo. Nggih, monggo Mbah Yai. Nggih, saya lanjutkan. Ya, kula niki pernah nulis niku terkait fatwa niku. Riyen niku orang bertanya pada kiai. Maka saya menulis satu buku kitab, ya tidak begitu tebal lah, sekitar 300 halaman. Niku Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahluh. Yabhath wa yatanawal 'anit tatbiqatil usuliyah fil fatawa al-Indonesia min ulama'iha afradan wa jam'iyah aw syakhsiyatan wa institusionaliyah. Ya. Ini bicara tentang bagaimana dulu orang-orang Indonesia itu bertanya kepada kiai-kiainya, baik secara afrad, secara pribadi-pribadi. Dulu tanya pada Mbah Sahal, dijawab, Mbah Sahal berfatwa, lalu kemudian dijelaskan tentang terapan teori usul fikihnya ini, apakah ini ikut istihsan, apa saddud dari'ah, an-nazar ila ma'alatil af'al dan lain-lain. Itu dulu orang bertanya pada kiai-kiai NU, saya katakan, lewat bahsul masail. Atau bertanya pada MUI, Jam'iyah, atau sebuah munadzamah namanya Majelis Ulama, atau ya kalau di Muhammadiyah ya pasti ada namanya Majelis Tarjih. Sekarang nih kok, dulu orang kalau mau nanya hukum nunggu ulamanya, Pak. Nunggu ulamanya. Tanya dulu, nanti dibahas. Kata orang modern, kesuwen. Apa namanya? Kesuwen. Langsung nyekel HP, klik di Mbak Meta. Apa namanya? Mbak Meta. Atau langsung klik AI. Pertanyaannya bisa diatur, bahkan kemudian keluar semua. Saya memang ketika melihat nih yang disebut sebagai kecerdasan buatan ini, kula kagum. Awalnya. Tapi saya yakin kecerdasan buatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan yang asli, genuine intelligence ya. Artificial intelligence ya tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan alami. Kenapa? Karena yang namanya Mbak Meta atau AI ini tidak punya perasaan. Tidak punya apa? Perasaan. Tidak bisa melihat kondisi orang yang bertanya, Pak. Tapi kalau kiai bisa lihat orang yang tanya, Pak. Itu kenapa kan ada satu ungkapan yang sangat masyhur, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kau pada firasatnya orang-orang soleh, karena orang soleh itu bisa melihat, tahu persis bagaimana
hatinya atau niatnya orang yang dia lihat karena dia diberi Allah nurillah, cahaya dari Allah. Apa malih yai-yai singgang ahli wirid nih, kados Mbah Yai Ali, Mas Adi, Masya Allah. Kalau kepanggil kiai torikot niku takut saya, Pak. Kiai torikot itu biasanya tahu. Dulu sahabat Ibnu Abbas niki ada cerita. Pernah ditanya dua orang. Pertanyaannya sama. Pertanyaan itu sami pertanyaannya. Yang nanya orangnya berbeda. Jawabannya berbeda, Pak. Nek HP niki ndak bisa dia. Pasti jawabannya sama. Kalau ulama itu beda, dilihat orangnya. Satu ketika sahabat Ibnu Abbas didatangi seorang, "Ya Ibnu Abbas, halil qatil min taubah." Wahai Ibnu Abbas, apakah orang yang membunuh orang lain itu masih bisa bertaubat? Dilihat wajah orang yang bertanya yang pertama. Wajahnya itu emosi, marah, merah. Kata Ibnu Abbas, "Lah, tidak bisa taubat." Nguring-nguring ini. Wong kalau membunuh katanya tidak bisa tobat, langsung pergi. Tidak lama datang orang yang kedua. Orang ini pertanyaannya sama, tapi dari ekspresi wajahnya terlihat beda. Terlihat wajah penyesalan. Ya Ibnu Abbas, halil qatili min taubah. Wahai sahabat Ibnu Abbas, kalau ada orang membunuh orang lain, apakah dia masih bisa diterima taubatnya oleh Allah? Sahabat Ibnu Abbas memandang orang itu lalu bilang, "Aywa na'am, ya bisa." Begitu dua penanya ini pergi, khodimnya sahabat Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa ada orang bertanya dua orang, pertanyaannya sama, jawabannya berbeda?" Kata sahabat Ibnu Abbas, "Aku lihat dari wajah orang yang pertama bertanya itu, dari wajahnya wajah penuh dendam. Aku khawatir dia bertanya, apakah kalau orang membunuh itu bisa diterima tobatnya? Aku bilang tidak. Kenapa? Karena kalau aku bilang ya, diterima tobatnya, dia membunuh, sesudah itu menjadikan jawaban saya sebagai dalil." Oh, jadi jawaban kiai kadang-kadang gue dalil. Prof Rofik itu hati-hati kalau ditanya, "Prof Rofik, bagaimana hukumnya poligami, Prof?" Boleh, langsung kawin Prof niku, Prof. Kenapa? Kata Prof Rofik, poligami hukumnya boleh. Makanya kalau ada orang nanya hukum poligami, kawin lagi itu harus dilihat. Wajah ini wajah wong nelongso, fakir apa duite ono. Atau wajah orang yang wajah-wajah masih ragu-ragu itu. Nah, itu ulama dulu. Lalu Ibnu Abbas berkata, bagaimana dengan orang yang kedua bertanya, "Halil qatili min taubah?" Apakah orang yang membunuh itu diterima tobatnya? Ibnu Abbas mengatakan, "Aywa na'am." Ya, diterima tobatnya. Nah, kenapa? Karena aku lihat, kata sahabat Ibnu Abbas, dari orang yang kedua aku lihat wajah penyesalan. Lah inilah yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yakni kecerdasan genuine. Apa genuine bahasa gampangnya, Prof? Kecerdasan alami, kecerdasan asli yang Allah berikan pada manusia. Apalagi tadi al-mufti fil adyan kat tabib fil abdan yanzuru kulla halatin halah. Seorang ulama niku, seorang mufti itu mirip kaya dokter. Dokter itu podo-podo penyakitnya kelihatannya ngeluh, itu ternyata obatnya lain-lain, Pak, Bu. Ada orang datang pada dokter, "Pak dokter, saya ngeluh, Pak." Oh, ada yang dikasih bodrek atau sejenis itulah, obat-obat yang ringan. Ada yang ngeluh terus ternyata dikasih duit. Kenapa? Karena dokter tahu iki ngeluhne perkara duit. Itu berarti tabib fil abdan, ya. Itu tahu itu.
Oh ini kowe ngelune gara-gara napa? Ora duwe duit. Ana meneh sing ngelune perkara bojone sing wedok bualake pol niku. Perkara niku akhirnya ngeluh wis kon sabar. Dengan sabar mawon kalau istrinya lagi galak niku. Kenapa? Ya berarti jenengan niku saged dados wali ya. Ya kenapa? Ya katanya kata Imam Ghazali wonten kitab Ihya, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar atas galake istri itu diantara cirine ujiannya para wali. Lah ini dokter yang pintar begitu, Bu. Lah, hari ini tantangan kita ya para alumni madrasah, abituren daripada TBS atau madrasah yang lain adalah bagaimana harus lebih aktif di sosial media menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Jenengan sing aktif ten Facebook, ten Instagram, di mana ndak apa-apa, tapi isi dengan konten-konten yang berkualitas yang jenengan dapat dari TBS ini. Saya sering menceritakan apa yang saya dapat dari madrasah dulu. Kalau ngaos niku wau, Nazam Hidayatul Adqiya saya sampaikan. Ya, supaya masyarakat awam tahu, oh ternyata ada ya hasanah klasik di pesantren, turos, ya, kok bisa dinikmati orang awam. Nah ini salah satu tantangan kita, Pak. Sebab masyarakat awam itu butuh penjelasan yang mudah difahami, pakai bahasa yang gampang. Bagaimana bahasa yang daki niku, ten kitab-kitab besar bisa kemudian dijelaskan pakai bahasa yang mudah. Karena apa? Karena masyarakat kita boleh dikatakan 50% lebih niki adalah tiang awam, termasuk warga Nahdlatul Ulama. Makanya NU sangat berhutang Mbah Yai terhadap madrasah yang ada di bawah ya ma'arif atau pesantren-pesantren yang ada di bawah koordinasi RMI, karena laula hadhil madaris, kalau bukan karena pesantren-pesantren ini, madrasah ini, barangkali Nahdlatul Ulama tidak akan pernah sebesar ini. Kalau bukan karena TBS, kalau bukan karena Qudsiyah, kalau bukan karena madrasah-madrasah yang lain, mungkin Nahdlatul Ulama tidak bisa sebesar ini. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat atas 1 abadnya Madrasah Tasywiqut Thullab Salafiyah Kudus. Semoga insya Allah madrasah ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah dan terus melahirkan kader-kader aswaja yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka hirasatuddin, khususnya dalam menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah, dan juga dalam rangka nanti lebih luas dari itu, dalam rangka siasatud dunia, bisa kader-kader yang menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, ada yang jadi menteri. Ya, kayak di Qudsiyah itu ada alumni Qudsiyah ya, jadi menteri. Siapa namanya? Pak Nusron Wahid. Tapi mondoknya di Kiai Makmun, Mbah Yai Makmun itu. Ya, ada juga yang hampir jadi bupati, nggak jadi Kang Mawahib itu. hampir jadi bupati, hampir. Ya itu dari mana itu? Dari mana? Alumni mana ini? Ah itu hanya kegagalan yang tertunda insya Allah. Amin. Nah itu dalam rangka siasatud dunya. Nah hadirin para rawuh yang dimuliakan Allah, tidak bijak kalau saya lebih panjang lagi karena sudah hampir 1 jam. Niki wonten Mbah Yai Ali Mas'adi dan para masyayikh yang lain. Semoga insya Allah ya hadir saya di sini saya dapat barokah saestu dari Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Khudrin dan para masyayikh Tasywiqut Thullab khususnya TBS dan masyayikh Kudus yang Masya Allah
ilmunya luar biasa semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.